Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala hadirin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa masyayikhina wa masyayikhina sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi orang muslim wa sallallahu alaihi wasallam. Ya ummatin الإمام محمد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ayadha tegese utawi iki ku faslun ana fasal suwiji fasal fi wajhi tadriji ing dalem arahe tingkatan. Fi wajhi tadriji ing dalem arahe tingkat-tingkatan ilal irsyadi maring nuduhake. Ilal irsyadi maring nuduhake. Ini fasal tentang tingkatan atau urutan-urutan dalam memberikan petunjuk. Dalam memberikan petunjuk. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Sama seperti pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak. Anak itu ketika usia kurang dari 6 bulan itu ya. Kalau dalam kondisi normal itu menurut kesehatan itu hanya boleh diberikan air susu ibu itu. Karena kalau diberikan makanan yang lain itu nanti akan merusak pencernaannya. Terus kemudian nanti setelah usia 6 bulan baru boleh diberikan MPASI. Dan MPASI pendamping ASI pun itu harus yang masih sangat-sangat lembut itu, susu formula. Terus kalaupun makan makanan berat itu juga harus dalam kondisi lembut, dibubur, di blender dan lain sebagainya. Baru nanti setelah 1 tahun boleh makan makanan yang agak keras dan seterusnya setelah dewasa boleh makan semuanya. Nah, sama dalam memberikan petunjuk itu juga ada tingkatannya. Terkadang ada orang yang kalau dalam bahasa kita itu doktrin, perlu didoktrin. Karena memang dia belum bisa diajak untuk berpikir, belum bisa diajak untuk diskusi sehingga doktrin itu penting. Sholat wajib. Kenapa sholat wajib? Ya pokoknya wajib, udah gitu aja. Nanti kalau misalkan diajak diskusi dan yang lainnya, ya karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan. Nanti tanya lagi, Allah itu siapa? Kenapa kita harus ikut Allah dan yang lain? Itu repot gitu. Ya udah, pertama ini doktrin dulu. Didoktrin dulu. Nanti ketika sudah bisa diajak berpikir, baru kemudian diajak berdiskusi. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu diperintahkan oleh Allah. Allah itu siapa? Allah adalah Tuhan semesta. Allah itu yang maha wujud, yang memerintah kita dan yang lain sebagainya. Baru dijelaskan, yang wujud. Kenapa Allah itu wujud? Ya karena tidak mungkin ada dunia ini tanpa adanya Allah. Itu bisa diajak berpikir kalau sudah bisa memiliki kemampuan untuk berpikir. Tapi kalau enggak, yaitu ya harus dipaksa, harus didoktrin. Bahkan kalau perlu itu dipaksa, dipaksa ya. Seperti di dalam Al-Quran ceritanya Bani Israel itu ya, Bani Israel dulu itu supaya bisa taat kepada Allah, mereka itu terkadang oleh Allah itu dipaksa. Terkadang oleh Allah itu dipaksa. Di dalam surat Al-Baqarah itu diceritakan mereka itu pernah membangkang sama Allah itu ya, membangkang sama Allah, tidak mau menuruti perintahnya Allah, kemudian oleh Allah diangkatlah gunung Tur Sinai. Gunung Tur itu kemudian diangkat sama Allah. Dan kemudian dicampur ada berbagai macam sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Ada petir, ada angin besar dan juga yang lainnya. Sehingga orang-orang Bani Israel itu terpaksa sujud pada Allah. Bukan karena keikhlasan nih ya. Bukan karena kesadaran, bukan karena keikhlasan. Karena dikarenakan ketakutan. Karena Allah mengatakan kalau kalian tidak sujud kepadaku, maka saya akan hantamkan gunung ini kepada kalian sehingga kalian akan hancur berkeping-keping. Akhirnya mereka mau bersujud. Terkadang perlu seperti itu. Kalau Prof. Quraisy itu mengibaratkan kenapa Allah itu memaksa. Allah itu tidak memaksa, Allah itu memerintahkan. Tapi kenapa caranya dengan memaksa? Ya karena yang diperintahkan itu mereka belum memiliki kemampuan
kedewasaan dalam berpikir. Sama seperti seorang anak yang sedang sakit misalkan. Anak yang sedang sakit, diobatkan ke dokter, diperiksakan ke dokter, pulang kasih resep. Obat itu rasanya kan pahit. Obat itu rasanya pahit. Anak ini tidak akan mau meminum obat itu karena rasanya tidak enak. Ini sama seperti diibaratkan kalau di dalam Al-Baqarah itu Bani Israel itu suruh menyembah kepada Allah, mengikuti aturannya Allah itu nggak enak. Karena ada batasan-batasan, ada larangan-larangan, ada sesuatu yang harus kita laksanakan, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Itu menurut mereka tidak enak karena tidak sesuai dengan kehendak mereka itu. Makanya oleh Allah kemudian ditakut-takuti dengan gunung itu. Sama seperti anak yang kemudian sakit terus diperiksakan ke klinik, ke dokter, pulang dibawakan resep, suruh minum obat, nggak mau. Nah, anak ini tidak tahu kalau sebenarnya minum obat itu adalah untuk kebaikannya dia, meskipun rasanya itu pahit. Sama Bani Israel tadi juga kayak gitu, nggak tahu kalau sebenarnya ketaatannya dia, terus kemudian usahanya dia untuk menjauhi larangannya Allah itu adalah sebenarnya kembalinya kepada dia, untuk keselamatannya dia besok di akhirat. Bahkan di dunia itu bisa selamat mereka ketika mengikuti perintahnya Allah. Cuman karena mereka tidak memiliki kemampuan berpikir itu, maka harus dipaksa. Anak karena nggak memiliki kemampuan berpikir, saya kalau mau sembuh harus minum obat, taunya hanya obat itu rasanya pahit. Secara empiris faktanya obat itu pahit, maka saya nggak mau minum obat itu. Maka orang tua itu terkadang menggunakan cara yang agak ekstrim tuh. Misalkan kalau kamu nggak mau minum obat, silahkan pergi dari rumah ini. Atau kalau nggak mau minum obat, saya pukul, dan juga yang lainnya. Ini bukan berarti kita tidak sayang dengan anak kita tidak peduli dengan anak kita, atau kita kejam dengan anak kita, tidak. Tapi kita memaksa anak-anak kita memaksa orang yang sakit itu untuk kemudian sembuh dengan cara meminum obat itu. Nah, itu terkadang mengingatkan, terkadang memberikan petunjuk itu ya ada tingkatannya. Tidak harus kemudian kita ajak diskusi dan juga yang lainnya, itu tidak. Atau kemudian kita ajak mereka itu memikirkan sesuatu yang jauh dari pemikiran mereka itu. Nanti di sini akan ada contohnya itu. Kalau kita tiba-tiba ajak mereka diskusi, apalagi tentang keyakinan gitu kan. Tentang keyakinan, kita ajak mereka, kalau kamu mau meyakini ini ya silahkan. Ayo kita diskusi tentang teologi misalkan, tentang tauhid, tentang ilmu kalam. Oh, itu sama kalau di sini diibaratkan seperti memasukkan orang yang belum bisa berenang, mengajarkan orang yang belum bisa berenang dengan cara melemparkan dia ke tengah laut supaya dia bisa berenang. Yang ada dia bisa berenang atau tenggelam kira-kira? Pasti tenggelam gitu. Karena nggak punya dasar-dasar berenang. Sama mengajak orang berdiskusi, menunjukkan dengan cara diskusi, memberikan mereka buku-buku yang belum siap untuk mereka baca, berdiskusi tentang hal-hal yang belum siap untuk mereka terima. Itu sama seperti menenggelamkan mereka di dalam lautan. Tuh. Jadi ini bagian atau pasal yang membahas tentang urut-urutan atau tingkatan-tingkatan dalam pemberian petunjuk itu. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Wa'lam lan ngerti sapa sira, ngerti an-nasobia ing sak temene bocah cilik fi awali nusyuihi ing dalem kawitane tumbuhe as-sobi. Wa'lam lan ngerti sapa sira an-nasobia ing sak temene bocah cilik fi awali nusyuihi ing dalem kawitane tumbuhe as-sobi iku musta'idun siap. Iku musta'idun siap liqabulil haqqi maring nrimo perkara kang hak. Liqabulil haqqi maring nrimo perkara kang hak min ghairi burhanin, saking tanpa bukti bi fitratillahi kelawan fitrahe Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Jadi secara fitrah, secara naluri, secara default gitu ya, bahasa mesinnya itu ya. Anak kecil itu sudah siap untuk menerima kebenaran tanpa harus kalian sodorkan bukti kepada anak tersebut. Dan misalkan anak itu, kalau kalian punya adik-adik yang masih kecil itu ya, ketika kalian jangan teriak-teriak nanti dimarahin Allah itu akan menjadi pemikiran kebenarannya dia. Dia tidak perlu, kita tidak perlu itu, nanti tidak disukai Allah itu, di dalam Al-Quran dikatakan gitu ya, inna angkarol aswati la sautul hamir, nggak perlu, bukti kayak gitu nggak perlu. Cukup kalian kasih tahu, jangan teriak-teriak, apalagi kalau malam-malam kayak gini nanti dimarahin Allah, sudah, dia akan percaya.
dia akan percaya, dia akan mengambil nilai bahwasanya kita tidak boleh melakukan atau mengeraskan suara kita apalagi ketika malam hari. Tidak perlu dia terus kemudian, kenapa nggak boleh, mana dalilnya, dan enggak. Karena secara fitrah, anak kecil itu di dalam pertumbuhannya, dia itu siap menerima hal-hal yang sifatnya itu benar. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah itu ya, setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Maka dia siap menerima hal-hal yang sifatnya itu benar. Falyalik, ya. Falyalik mongko tetemu. Falyalik mongko tetemu ilaihi maring sobi. Apa tarjamatul akidati. Falyalik mongko nemukno. Sapa sira? Falyalik mongko nemukno. Falyalik mongko nemukno sapa wong. Falyalik mongko nemukno sapa wong ilaihi maring sobi, nemuke tarjamatil akidati ing terjemahe utawa penjelasane akidah. Tarjamatul akidati ing penjelasan utawa terjemahe akidah hatta yahfadhu sehingga apal sapa asobihu ing tarjamatul akidah. Fala yazalu mongko ora lebar-lebar. Fala yazalu mongko ora lebar-lebar iku yafhamu. Faham sapa sobi. Fala yazalu mongko ora lebar-lebar sapa sobi iku yafhamu paham sapa sobi ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono fal yalik ilaihi tarjamatal aqidati hatta yahfadhuhu. Ora lebar-lebar memahami syai'an ing suwiji-wiji fa syai'an mongko suwiji-wiji, syai'an ing suwiji-wiji fa syai'an nuli suwiji-wiji. Waya tarasyahulan dadi mantep. Waya tarasyahulan dadi mantep. Apa syai? Waya tarasyahulan dadi mantep apa syai? Fi batinihi ing dalem batine utawa atine asobi. Fi batinihi ing dalem atine asobi. Fala yahtaju mongko ora butuh. Sapa sabi ila ayu sabita maring arep yen toh nguatake utawa ngukuhake ila yusabita maring arep yen toh nguatake sapa sobi dzalika ing mengkono-mengkono tarjamatal akidah. Dzalika ing mengkono-mengkono tarjamatal akidah bil barohini kelawan pira-pira bukti. Bil barohini kelawan pira-pira bukti. Wala yakhudulan wa amal khaw summa la yakhudu nuli ora nyebur utawa ora nyelam. Summa la yakhudu nuli ora nyelam sapa al akilu wong kang duweni akal, sapa al akilu wong kang duweni akal fi talabil barohini ing dalem luru pira-pira bukti. Fi talabil barohini ing dalem luru pira-pira bukti ila biqadril hajati kejaba kelawan kira-kirane hajat. Ila biqadril hajati kejaba kelawan kira-kirane hajat. Wal hajatu lan utawi hajat fihi ing dalem wal hajatu lan utawi hajat fihi ing dalem al khaud utawa ing dalem akil. Wal hajatu lan utawi hajat fihi ing dalem akil iku ayu arido arep yen toh ngatonake arep yen toh ngatonake lahu maring akil apa iskalun perkara kang angel, apa iskalun perkara kang angel. Fayatasodda mongko nglawan, fayatasodda mongko nglawan sopo akil lima maring bareng
lima maring barang yazilu kang lingsir apa mahu ing akil utawa kang ilang yazilu kang ilang apa mahu ing akil. Jadi maksudnya ketika anak itu masih kecil itu sebenarnya mereka itu secara fitrah itu mereka siap untuk menerima kebenaran tanpa harus kita sodorkan bukti. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu berikan saja pelajaran kepada mereka. Berikan pengetahuan kepada mereka sehingga mereka hafal dan mereka akan memahami apa yang mereka hafalkan itu sedikit demi sedikit dan akan tertanam mantap di dalam hati mereka itu. Ya, kalau zaman dulu itu misalkan sistem pendidikan agama di kampung-kampung itu kan modelnya sistemnya itu hafalan. Maka mereka itu hafal misalkan sifat wajibnya Allah, terus kemudian sifat muhalnya Allah. Itu semua itu dulu modelnya itu ya cuma ditanamkan begitu saja. Suruh hafalan. Kalau Allah itu adalah melihat, Allah itu adalah mendengar, tanpa harus dikasih tahu bukti-buktinya. Kenapa Allah itu mendengar, buktinya mana? Enggak. Tapi itu kemudian seiring dengan perkembangannya itu nanti akan dipahami sedikit demi sedikit dan akan menjadi sesuatu yang tertanam kuat di dalam hatinya. Mereka akan yakin kalau Tuhan itu adalah Maha melihat dan juga Maha mendengar. Tidak mungkin Allah tidak mendengarkan apa yang kita katakan, apa yang kita doakan pasti didengar oleh Allah. Itu akan punya keyakinan seperti itu. Itu akan tertanam mantapnya. Maka fala yahtaju ila isabita dzalika bil barohin. Maka tidak perlu kita itu kemudian menguatkan akidah-akidah mereka, anak-anak kecil itu dengan bukti. Sudah diajarkan saja kalau Allah itu wujud itu artinya ada. Gusti Allah ki ono. Pokoknya Gusti Allah ki ono. Terus Gusti Allah tuh kidam, terdahulu misalnya. Ya udah diomongkan saja, tidak ada yang mendahului Allah. Allah itu adalah zat yang paling terdahulu. Bako Allah tidak akan pernah hancur. Tidak akan pernah tidak ada, akan selalu tetap. Tidak perlu kemudian secara dalil aklinya gini, naklinya gini, nggak perlu. Tapi dengan pemahaman yang seperti itu sampai mereka hafal dan tertanam kuat di dalam hatinya, mereka nggak perlu bukti sehingga kemudian mereka itu bisa mempercayai Allah itu dengan secara holistik, secara menyeluruh, secara kuat gitu ya, memiliki keyakinan yang kuat itu. Nah biasanya orang-orang itu tidak mau ribet. Tidak mau ribet. Semala yahudu ala kulli fitolabil baru ini tidak perlu mencari bukti-bukti itu. Kecuali ada hajat. Nah, salah satu hajatnya apa? Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang muskil, dihadapkan dengan sesuatu yang perlu untuk diperdebatkan, itu biasanya kita kemudian mencari dalil itu. Ya, biasanya mencari dalil. Misalkan kita ketemu sama sama orang yang pemikir gitu ya. Sebenarnya Allah itu di mana gitu misalkan. Sebenarnya Allah itu posisinya itu di mana. Nah, ini kita perlu dalil itu. Terus esensinya Allah itu sebenarnya apa? Dulu kalau orang-orang filsafat itu kan ada namanya teori emanasi gitu ya, pancaran. Jadi dulu itu Allah itu kan ada sebelum segala sesuatu itu ada. Kemudian pancaran dari zatnya Allah itu kemudian ini logika mereka. Pancaran dari zatnya Allah itu kemudian menciptakan alam semesta ini. Dan dari alam semesta ini kemudian diciptakan manusia, diciptakan macam-macam. Karena manusia kan diciptakan dari tanah. Ya. Diciptakan dari tanah, dari saripati tanah kan kayak gitu. Macam-macam itu. Berarti secara logika menurut mereka kita itu adalah bagian dari zatnya Allah kan kayak gitu. Nah, ketika muncul sesuatu yang muskil kayak gini, maka kita perlu mencari bukti enggak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un dan zatnya Allah itu adalah wahdaniyah. Wahdaniyahnya Allah itu fidzat. Zatnya Allah itu tidak bisa dipecah-pecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau tidak terbangun dari unsur-unsur yang lebih kecil. Kalau manusia itu kan terbangun dari unsur-unsur yang lain. Ada unsur misalkan daging, ada unsur tulang, ada unsur darah. Nah, Allah itu enggak seperti itu. Allah itu wahdaniyah fidzat.
Zatnya Allah tidak tersusun atas unsur-unsur yang kecil dan tidak bisa pula dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Jadi dari sifat wahdaniyahnya Allah itu, dan Allah itu memang tidak bisa dibayangkan, laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak bisa membayangkan zatnya Allah. Nah, ini perlu ada dalil-dalil rasio seperti itu untuk membalikan orang yang memberikan sesuatu yang iskal atau menghadapkan kemuskilan, kesulitan kepada kita, sehingga kita perlu untuk mengetahui dalilnya itu. Nah, kalau misalkan tidak dibutuhkan, ya nggak perlu. Yang penting percaya saja kalau Allah itu adalah wahdaniyah, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu Maha mendengar, entah mendengarnya dengan cara seperti apa, pokoknya saya percaya kalau Allah itu mendengar. Melihatnya entah dengan cara seperti apa, dengan menggunakan perangkat apa, seperti apa bentuknya, bagaimana caranya, itu di luar jangkauan pemikiran kita. Yang penting percaya Allah itu melihat. Setiap kita melakukan segala sesuatu itu pasti dilihat oleh Allah. Setiap kita mengucapkan sesuatu pasti didengar oleh Allah. Sudah, percaya seperti itu saja. Tidak perlu kemudian kita itu mencari-cari dalilnya itu. Itu kalau Imam Ghazali memang pemikiran seperti itu. Orang udah ribet-ribet gitu. Orang usah tidak ribet. Yang penting kita percaya saja, karena sejak kecil kita sudah ditanamkan, sudah mantap, itu tidak perlu diusik-usik. Nah, maka di sini bahasanya tsummalaya khudu al-aqilu fi talabil barohin. Mereka tidak perlu menyelam untuk mencari bukti itu, karena sudah tertanam mantap akidahnya di dalam hati mereka. Wa amal khaudulan anapun utawi nyelam fi ilmil kalami. Wa amal khaudulan anapun utawi nyelam. Wa amal khaudulan anapun utawi nyelam fi ilmil kalami ing dalam ilmu kalam. Ala sabilil ibtida'i ngatasé dalane kawitan. Ala sabilil ibtida'i ngatasé dalane kalian. Famathaluhu mongko utawi perumpamaane al-khaut. Famathaluhu mongko utawi perumpamaane al-khaut. Iku kailqa ir-rajuli. Iku kailqa ir-rajuli kaya nguncalke wong lanang. Iku kailqa ir-rajuli kaya nguncalke wong lanang nafsihi ya awak dhewe ne rajul. Nafsihi ya awak dhewe rajul muncalke fil bahri ing dalem segara. Fil bahri ing dalem segara. Li sabbiha supaya renang utawa supaya nglangi sapa rajul. Fa innahu mongko sak temene kelakuan. Rubbama la yusallimu terkadang ora selamat. Rubbama la yusallimu terkadang ora selamat. Apa itikote rajul. Apa itikote rajul indal isgoi ing dalem nalikane kerem, indal isgoi ing dalem nalikane kerem ila syibhi maring syubhat, perkara syubhat. Naam hiya yang bagi prayuga apa ayakuna arep yen to ana finnasi ing dalem menungso, finnasi ing dalam golongan menungso sapa sing ana man wong yakumu kang jumeneng sapa man bihi kelawan ilmu kalam. Yakumu kang jumeneng sapa man bihi kelawan ilmu kalam. Idza masat nalikane ketemu apa al hajatu hajat ilaihi maring man fi taf'il mubtadi'i ing dalem nolak wong kang ahli bid'ah. Fi taf'il mubtadi'i ing dalem nolak ahli bid'ah au izalati syubhati utawa ngilangi syubhai mubtadi'. Au izalati syubhati utawa ngilangi syubhate mubtadi'. Ya. Jadi kalau kita itu memaksakan diri untuk belajar ilmu kalam, untuk mempelajari ilmu kalam secara rumit gitu ya, ingin menemukan hakikat esensi itu, maka itu diperumpamakan seperti kailqa'ir rajuli nafsihi fil bahri. Ya kailqa'ir rajuli nafsahu, ya sari kailqa'ir rajuli kaya oleh nyemplungake wong lanang nafsahu ing awak dhewe rajul. Itu seperti seorang laki-laki yang melompat atau melemparkan tubuhnya itu ke dalam lautan untuk berenang, padahal dia belum bisa berenang itu. Maka orang yang mencoba untuk menyelami
ilmu kalam, ilmu akidah itu secara mendalam, terkadang mereka itu akidahnya tidak selamat karena tenggelam ke dalam kesubhatan, tenggelam kepada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kemudian menjadi ya macam-macam. Karena di era itu ilmu kalam itu ada yang kalau kalian pernah dengar misalkan di Indonesia itu ada Syekh Siti Jenar gitu kan, sing manunggaling kawula Gusti. Itu karena saking mendalaminya dalam mempelajari ilmu kalam, ingin menemukan Allah, akhirnya terjebaklah kepada perkara-perkara yang seperti itu, manunggaling kawula Gusti. Maka Siti Jenar ketika dipanggil, Kanjeng Siti Jenar, di sini enggak ada Siti Jenar, yang ada adalah Allah itu. Nah, di Timur Tengah sana itu ada aliran namanya Wihdatul Wujud, itu punyanya Al-Halaj itu. Wihdatul Wujud itu hampir sama seperti manunggaling kawula Gusti itu. Menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Nah, nanti kalau menurut Imam Ghazali, kalau kita belajar terlalu dalam gitu ya tentang ilmu kalam tanpa mengetahui dasar-dasarnya, tanpa memiliki keimanan yang kuat, maka terkadang orang-orang itu akan terjebak ke dalam kerusakan, ya, terjebak ke dalam kerusakan sehingga mereka tenggelam ke dalam kesubhatan itu. Memang benar kata Imam Ghazali, na'am yanbaghi ayyakuna finnasi man yakumu. Benar, di antara manusia itu harus ada orang yang paham tentang ilmu kalam, supaya apa? Supaya ketika bertemu dengan hal yang sulit, bertemu dengan orang-orang ahli bid'ah, bertemu dengan orang-orang yang tersesat, itu bisa kemudian meluruskan. Tapi makanya di sini hukumnya adalah fardu kifayah untuk mempelajari ilmu kalam secara mendalam. Tapi kalau kita nggak punya dasar, nggak punya kemampuan, tiba-tiba kita berpikir, ini biasanya orang-orang yang belajarnya lompat gitu ya, tidak pernah ngaji dari kecil, tidak pernah belajar tauhid dari kecil, tiba-tiba setelah kuliah misalkan ketemu dengan filsafat, ketemu dengan pemikiran yang aneh-aneh, kemudian memfilsafati Tuhan gitu. Nah, ini kemungkinan salahnya, kemungkinan terjebaknya ini adalah sangat besar. Tapi kalau yang memang concern dari kecil memang belajarnya tauhid, pernah memiliki dasar tauhid, terus belajar tauhid dengan orang yang benar, maka ketika membaca buku-buku sing aneh-aneh tentang teologi, tentang ketuhanan itu, dia akan bisa menempatkan di mana posisi keimanan itu, akan bisa menempatkan di mana posisi di dirinya. Tapi kalau nggak ada, yaitu ka'ilqa'ir rajuli nafsahu fil bahri liyusabbiha, seperti seorang laki-laki yang nekat menceburkan dirinya ke dalam samudra untuk kemudian dia itu berenang, pasti dia akan la yusallima itiqaduhu indal isgha ila syubhi, dia tidak akan bisa selamat ketika dia tenggelam ke dalam keserupaan. Akhirnya nanti menyerupakan Tuhan. Ada yang namanya, kalau dalam istilah Arabnya itu mujassimah, menjisimkan Tuhan. Atau kalau dalam bahasa teologinya itu antropomorfisme, jadi menganggap Tuhan itu seperti jisim-jisim yang lain. Padahal Allah itu ya tidak berupa jisim, tidak berupa esensi, tidak berupa, pokoknya apapun yang kita bayangkan tentang Tuhan itu pasti tidak seperti itu. Ya, dia tidak berupa udara, tidak berupa tanah, tidak berupa benda padat, tidak berupa benda cair, tidak berupa benda gas dan yang lainnya. Enggak, bukan esensi, bukan realitas, bukan realitas sih ya, bukan esensi, bukan bentuk, bukan, pokoknya bukan seperti yang kita pikirkan. Nah, kalau kita nggak punya keyakinan seperti itu, maka kita akan terjebak ke dalam kesubhatan itu, sehingga kita akan terjebak ke dalam antropomorfisme, ke dalam kemujasimahan dan lain sebagainya. Faslun ayat tegese utawi iku faslun fasal suwiji. Ayat tegese utawi iku faslun fasal suwiji, manal islami utawi manane Islam. Manal islami utawi manane Islam huwa hiya, maknal Islam iku al-id'anu tunduk. Iku al-id'anu tunduk wa taslimulan tegese tunduk. Manal Islam itu manal Islam huwa ya Islam iku al-id'anu tunduk wa taslimulan tunduk. Jadi al-Islam huwa al-id'an, ketundukan, wa taslim dan penyerahan diri itu, ketundukan. Jadi kalau kamu seorang muslim, maka kamu adalah orang yang tunduk kepada siapa? Ya tunduk kepada ajaran-ajaran Islam, kepada rukun-rukun Islam, syahadat, sholat, itu kan rukun Islam. Kamu harus tunduk dan taslim, menyerahkan diri kepada ajaran-ajaran itu. Jangan mengaku Islam tapi tidak mau tunduk terhadap ajaran Islam.
Nah, karena kalau seperti itu, ya yang disebut dengan Islam KTP itu, yaitu berarti dia belum seorang Muslim karena dia tidak melakukan ketundukan, dia tidak menyerahkan dirinya, dia tidak memasrahkan dirinya kepada Islam. Wa maknal iman lan utawi maknane iman, wa ya iman iku qabulul qalbi. Wa maknal iman lan utawi maknane iman, wa ya iman iku qabulul qalbi, nerimane ati. Sedangkan kalau iman itu adalah sikap di mana hati kita itu menerima. Misalkan kita beriman kepada Allah, berarti hati kita itu menerima kalau Allah itu adalah ada. Kita beriman kepada malaikat, maka hati kita itu harus menerima jika malaikat itu adalah ada dan itu memiliki tugas-tugas yang diberikan oleh Allah dan seterusnya. Jadi hati kita itu bisa menerima, bisa ikhlas, itu namanya kita iman. Nah, kalau Islam itu adalah tunduk. Maka kalau Islam dan iman itu berarti orang yang tunduk, orang yang menyerahkan diri secara ikhlas itu. Ya. Wallahu ta'ala Gusti Allah, ta'ala halimur sapa Allah. Wallahu lan ta'ala Gusti Allah, ta'ala halimur sapa Allah iku dzakara was nutur sapa Gusti Allah. Huma ing Islam lan iman. Wallahu ta'ala Gusti Allah, ta'ala halimur sapa Allah. Iku dzakara was nutur sapa Gusti Allah huma ing Islam lan iman fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an marrotan ing dalam saambalan fa arada mongko ngersakake sapa Gusti Allah bihima kelawan iman lan Islam ngersakake syai'an ing suwiji-wiji wahidan kang siji. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fa akhrajna mongko ngetokake sapa kita man ing wong. Kana kang ana sapa man ana iku fiha tetep ing dalem ad-dar utawa kampung. Fiha kang tetep ing dalem ad-dar utawa kampung. Minal mukminina bayane saking pira-pira wong mukmin. Fama wajadna mongko ora nemu sapa kita fiha ing dalem ad-dar. Ora nemu ghaira baitin ing liyane omah. Minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Ghaira baitin ing liyane omah minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Walam yakun lan tegese ora ana. Apa illa baitun kejaba omah wahidun kang siji. Walam yakun lan tegese ora ana apa illa baitun kejaba omah wahidun kang siji. Wa dzakara lan nutur sapa Gusti Allah huma ing iman lan Islam. Nutur marrotan ing dalem saambalan bimaknayaini kelawan makna loro mukhtalifaini kang beda karone fi qoulihi ing dalem dawuh Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Dawuh qolatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ngucap sapa al-arabu pira-pira wong Arab Badui. Amanna iman sapa kita. Kul ngucapa sapa sira. Lam tu'minu ora padha iman sapa sira. Walakin tetapine kulu ngucapa sapa sira kabeh. Aslamna wis Islam sapa kita.
yakni ngarepake sapa Gusti Allah. Yakni ngarepake sapa Gusti Allah, ad antum tunduk sapa sira. Ad antum tunduk sapa sira walam tan syarih. Tetapi ini ora padang, ora jembar. Walam tan syarih lan ora jembar. Bihi kelawan Gusti Allah, atau bihi kelawan Gusti Allah aja. Apa sudurukum pira-pira ati sira kabeh. Apa sudurukum pira-pira ati sira kabeh. Jadi disebut dengan Islam itu adalah ketundukan dan kepasrahan diri. Nah, kalau iman itu adalah menerimanya hati, ikhlas ya, menerima. Dan di dalam Al-Qur'an Allah itu menyebutkan terkadang Allah itu menyebutkan dua kata ini, yaitu iman dan Islam, itu dalam satu kalimat dan memiliki makna yang satu. Artinya antara iman sama Islam itu maknanya sama, seperti di dalam surat Ad-Dariyat, wa akhrajna mangka nafihi minal mu'minin kama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Yang pertama Allah menyebutkan kata mukminin, yang kedua Allah menyebutkan kata muslimin, padahal ini konteksnya adalah sama itu. Ya, dikatakan kami telah keluarkan mereka semua dari kampungnya Nabi Lut. Kami telah keluarkan siapapun ya orang mukmin dari kampungnya Nabi Lut. Maka ayat lanjutannya fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin, dan kami tidak menemukan apapun di dalam kampungnya Nabi Lut itu kecuali satu rumahnya orang muslim. Jadi orang mukmin itu semua dikeluarkan, terus kemudian tidak ditemukan apapun di sana di kampungnya Nabi Lut itu kecuali satu rumahnya orang muslim. Nah, muslim sama mukmin di sini itu yang dimaksudkan Allah itu adalah sama. Tapi terkadang itu wadakaro huma marrotan bimaknanya ini. Terkadang Allah menyebutkan dua kata ini itu dengan arti yang berbeda. Seperti dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui itu mengatakan amanna, maka kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Kalian tunduk ya, walam tansyarih bihi sudurukum, tetapi hati kalian itu belum ikhlas. Kalian melakukan sholat, tapi hati kalian itu ya, ketundukan kalian itu bukan karena keikhlasan, tapi mungkin karena takut, karena apa itu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Antara Islam dengan iman itu berbeda. Tapi kalau dalam surat Ad-Dariyat tadi itu antara mukmin dengan muslim itu adalah orang yang sama. Yang dimaksudkan Allah muslim ya mukmin itu, mukmin ya muslim itu, muslimin ya sama dengan mukminin sama dengan muslimin. Tapi kalau dalam surat Al-Hujurat antara Islam dengan iman itu berbeda. Maka orang-orang Badui itu ketika mengatakan qalatil a'rabu amanna, ketika orang-orang Badui mengatakan kami beriman, kata Allah itu kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin kulu, tetapi katakanlah wahai orang Arab Badui, aslamna, kalian memang tunduk mengikuti Rasulullah, tapi kalian mengikuti Rasulullah itu bukan karena keikhlasan kan, tapi karena sesuatu yang lain, mungkin karena takut, karena Islam itu sudah berkembang, ingin mendapatkan kejayaan dan juga yang lainnya, bisa jadi seperti itu. Sehingga oleh Allah, kamu jangan mengatakan dirimu itu orang beriman. Saya beriman, jangan katakan, tapi katakanlah aslamna, kami tunduk patuh kepadamu. Tapi di hatinya ya walam tansyari bihi sudurukum. Ya, di hatinya itu tidak ada keikhlasan, ya keikhlasan atas apa yang dia lakukan. Nah, itu makna iman dan juga Islam. Jadi kita itu harus Islam dan juga harus iman itu. Kita Islam itu harus tunduk terhadap semua aturan yang diberikan oleh Allah. Allah menyuruh kita untuk sholat, ya kita tunduk untuk melaksanakan sholat. Dan saat melaksanakan sholat itu kita harus beriman. Kita harus ikhlas menerima. Jika ini adalah perintahnya Allah, maka saya sholat adalah untuk liridho
liridhoillah, lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Itu namanya iman. Jangan lepas salah satunya. Iman, percaya sama Allah tapi tidak tunduk dengan perintah-perintahnya Allah itu. Percaya karo Gusti Allah. Kalau Allah itu ada dan Allah itu Tuhan yang wajib untuk kita sembah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah, yang bisa menghukum kita nanti di akhirat dan lain sebagainya, tapi tidak pernah mengikuti atau tidak pernah tunduk dengan aturan-aturannya Allah. Allah menyuruh kita mengikuti Rasulullah, kita tidak ikuti. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, kita tidak sholat. Allah menyuruh kita untuk kita belajar, kita tidak belajar. Allah menyuruh kita untuk menghormati orang tua, kita tidak menghormati orang tua dan lain sebagainya. Itu orang yang beriman tapi belum Islam. Atau sebaliknya, hanya Islam saja, seperti orang-orang Arab Badui itu, ya. Orang-orang Arab Badui itu tunduk, mereka sholat, mereka bayar zakat dan juga yang lain. Tapi hati mereka itu tidak bisa menerima itu. Hati mereka itu belum ada keikhlasan. Jadi yang benar itu adalah bagaimana kemudian kita tunduk pada ajaran Allah dan disertai ketika kita tunduk itu, disertai hati kita itu ikhlas menerima dan meyakini kalau semua ini kita lakukan adalah lillahi ta'ala itu. Al-babu as-salisu wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,